Sahabat, topik yang akan kita renungkan hari ini adalah iman seorang perwira. Sahabatku, saya selalu senang bila membaca atau mendengar kisah-kisah pelayanan Tuhan Yesus bersama murid-muridnya. Kisah-kisah itu selalu menjadi berkat, memberi pelajaran kepada jiwa saya, menguatkan iman saya, dan juga memberkati hidup saya. Apakah Anda juga senang mendengar atau membaca kisah-kisah pelayanan Tuhan Yesus yang luar biasa itu? Hari ini saya ingin bercerita tentang iman seorang perwira. Kisah itu bisa kita baca dalam Injil Matius pasal 8 ayat 5-13. Saya juga senang membaca kisah perwira yang memiliki iman yang besar itu. Sang perwira itu tinggal di daerah Kapernaum, dan ia memiliki seorang hamba di rumahnya. Hamba itu sedang sakit, lumpuh, dan sangat menderita. Ketika Tuhan Yesus datang ke Kapernaum, perwira itu menemui Yesus, bukan untuk kepentingan dirinya sendiri, melainkan untuk kepentingan hambanya yang sedang sakit, lumpuh, dan sangat menderita itu. Rupanya perwira itu sangat peduli dan mengasihi hambanya, dan ingin bertanggung jawab untuk kesembuhan hambanya. Nah, sang perwira kemudian mendatangi Yesus dan memohon kepada Yesus agar Yesus sudi menyembuhkan hambanya yang sakit dan sangat menderita itu. Lalu Yesus mengatakan kepada perwira itu bahwa ia akan datang menemui hamba perwira itu di rumahnya. Tetapi perwira itu mengatakan kepada Yesus, "Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh." Lalu apa kata Yesus kepada perwira itu? Sahabatku, ternyata apa yang kemudian dikatakan Tuhan Yesus kepada perwira itu sungguh mengejutkan. Setelah Yesus mendengar perkataan perwira itu, Yesus sendiri heran dan kemudian berkata kepada semua orang yang sedang mengikutinya. Tuhan Yesus berkata demikian, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel." Jadi sahabatku, menurut pandangan Yesus, perwira itu memiliki iman yang besar yang belum pernah ia temui di antara orang Israel. Sungguh hebat perwira itu. Dan karena iman perwira itu sungguh besar, maka selanjutnya Tuhan Yesus mengatakan, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Dan benar, hamba perwira itu sembuh seketika. Nah sahabatku, apa yang bisa kita pelajari dari iman seorang perwira itu? Dikatakan Yesus bahwa perwira itu memiliki iman yang besar, yang belum pernah Yesus temui di antara orang Israel. Maka mari kita sejenak melihat dan mengerti pribadi perwira itu. Pertama, ia seorang perwira yang mengasihi hambanya. Buktinya, ia tahu dan peduli kepada penderitaan hambanya. Ia sendiri yang mencari Yesus demi kesembuhan hambanya itu. Perwira itu tidak meminta orang lain mencari Yesus. Kemudian, hal yang kedua yang kita bisa pelajari dari perwira itu adalah dia seorang yang rendah hati terhadap Yesus. Ia merasa tidak layak bila Yesus harus datang ke rumahnya. Dan yang paling mengherankan Tuhan Yesus adalah iman atau kepercayaan perwira itu kepada Yesus. Ia tahu Yesus sangat berkuasa. Maka ia hanya meminta sepatah kata saja dari Yesus. Dan ia yakin dengan sepatah kata itu, Yesus bisa menyembuhkan hambanya. Dan ternyata benar, hambanya sembuh seketika.
Sahabatku yang dikasihi Tuhan Yesus, iman yang besar tidak bisa dipisahkan dari kasih. Dan kasih tidak bisa dipisahkan dari kerendahan hati. Seorang yang memiliki iman kepada Yesus tentu ia memiliki kasih. Dan seseorang yang memiliki kasih kepada Tuhan Yesus tentu ia seorang yang rendah hati. Seseorang tidak bisa mengatakan bahwa ia memiliki iman yang besar, tetapi ia tidak memiliki kasih dan kerendahan hati terhadap Yesus. Iman yang besar juga tidak bisa dipisahkan dari besarnya keyakinan dan kepercayaan akan perkataan Yesus. Seseorang tidak bisa mengatakan ia beriman kepada Yesus, tetapi ia tidak yakin dan tidak percaya akan perkataan-perkataan Yesus yang penuh kuasa itu. Sahabatku yang dikasihi Tuhan Yesus, harapan saya kiranya kisah iman seorang perwira itu menyentuh hati kita dan mendorong kita untuk memiliki iman yang besar kepada Tuhan Yesus. Sepanjang hidup kita di dunia ini, hanya itulah yang harus kita perjuangkan dan kita pelihara. Iman kita kepada Yesus harus terus kita pupuk dan kita pelihara, karena iman juga bisa lemah dan bahkan mati kalau tidak dipelihara. Lalu, apa yang harus kita lakukan agar kita memiliki iman yang besar dan tetap terpelihara itu? Tentu hanya satu, yaitu hidup yang berpusat kepada Yesus saja. Bila hidup kita berpusat kepada Yesus, maka kita akan selalu rindu dekat dengan Yesus. Rindu melekat kepadanya dan mengasihinya. Kita akan memiliki iman yang besar bila kita terus mendengar dan menjalankan perintah Tuhan Yesus. Dan iman yang besar kepada Yesus akan memampukan kita mengasihi sesama kita. Dan iman yang besar kepada Yesus akan memampukan kita untuk tunduk dan rendah hati kepada Tuhan Yesus. Mari kita melihat iman kita masing-masing kepada Yesus. Apakah saat ini iman kita lemah dan hampir mati? Jikalau kita menyadari iman kita yang sedang lemah, janganlah gelisah. Segera datang kepada Yesus, mendekat kepadanya. Percaya akan kasih dan kuasa Yesus, serta tunduk kepada semua perintahnya. Tetapi kalau kita merasa bahwa iman kita sudah besar, sebaiknya kita coba mengecek lagi. Apakah kita hidup memiliki kasih, memiliki kerendahan hati, dan sungguh percaya kepada kuasa Yesus? Semoga kita selalu menyelidiki iman kita. Sebesar apa iman kita kepada Yesus saat ini? Dan semoga hari ini kita bertekad untuk bertumbuh dalam iman kepada Yesus. Alangkah bahagianya hidup ini bila Yesus berkata bahwa iman kita besar. Amin. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.